In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian, kita berbincang-bincang tentang sejarah gereja. Ada hal yang penting soal sejarah gereja ini, dan menarik. Sejarah gereja, fakta versus imajinasi Protestan. Apa sih imajinasi Protestan yang muncul belakangan, lalu melihat ke belakang, flashback sejarah gereja, apa ciri atau pola Protestan? Cara Protestan membaca sejarah gereja itu sederhana. Sederhana sekali, bahkan terlalu sederhana. Kalau gereja abad awal tidak mirip gereja Protestan modern, maka pasti gereja itu sudah murtad. Kalau gereja mula-mula tidak mirip gereja Protestan modern, itu berarti gerejanya sudah murtad. Titik. Tidak perlu bukti, tidak perlu konteks, tidak perlu sejarah. Keren kan cara baca sejarah seperti ini. Kitab suci dibaca dengan kacamata abad ke-16, lalu diproyeksikan ke abad pertama. Ya. Sebagai contoh, Ignatius dari Antioquia dalam tulisan-tulisannya menegaskan otoritas uskup dan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi yang jelas berlawanan dengan pandangan proyeksi ini. Ketika dokumen sejarah menolak proyeksi itu, dokumen itu dibuang. Kalau perlu, sejarahnya yang dituduh konspirasi. Keren cara baca Protestan. Inilah yang disebut narasi Great Apostasy, kemurtadan besar. Dongeng besar yang menyatakan gereja Yesus, gereja Kristus, jatuh ke dalam kemurtadan hampir seketika setelah para rasul wafat. Ya, ironisnya, dongeng ini begitu elastis sampai mampu menelan segalanya. Bahkan para murid langsung dari para rasul sendiri. Selesai. Begitu kitab suci selesai ditulis, langsung gereja jadi murtad. Protestan yang tinggal saja. Mari kita periksa absurditasnya. Cara baca Protestan terhadap sejarah gereja itu keren. Keren sekali dan sederhana. Sederhana sekali. Kita ulangi. Bagaimana? Kalau gereja awal tidak mirip gereja Protestan modern, maka pasti gereja itu sudah murtad. Keren sekali ya. Bayangkan itu Protestan muncul abad ke-16, tapi dia paksa semua gereja awal harus sama dengan Protestan. Kalau tidak sama dengan Protestan, pasti itu murtad. Saya rasa macam lucu di sini ya. Gereja murtad itu terlalu cepat untuk masuk akal, wahai Protestan. Ya, ketika di Dake pada akhir abad pertama berbicara tentang baptisan dengan pencurahan air, Protestan berkata sudah sesat. Ketika Clement of Rome berbicara tentang suksesi apostolik, mereka berkata hierarki kafir. Ketika Ignatius dari Antioquia dengan terang-terangan mengajarkan real presence, kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi dan otoritas uskup tunggal, mereka menjawab gereja sudah murtad, sudah jatuh, itu sudah sesat. Perhatikan polanya. Bukan dokumen yang mengoreksi tafsir Protestan, melainkan tafsir Protestan yang mengadili dokumen. Ya, coba perhatikan ini khotbahnya Deki Gadas. Ngeri sekali. Dia punya hasil penelitian itu mengoreksi. tafsir dia terhadap tulisan-tulisan data-data yang ada itu yang dipakai untuk mengoreksi dokumen yang ada. Bayangkan, terus di situ mereka mati-matian menolak infalibilitas Paus supaya dia yang infalibel. Aneh tapi nyata. Ya, kalau fakta tidak cocok, faktanya yang salah. Fakta kalau tidak cocok dengan Protestan berarti fakta yang salah. Protestan harus benar. Ini bukan metode sejarah, ini psikologi pembenaran diri. Karena tangkap ulang-ulang. Konspirasi global, tapi setengah-setengah. Ya. Narasi ini, The Great Apostasy, menuntut kita percaya bahwa gereja memalsukan semua dokumen sejarah, menghapus jejak Kristen sejati, mengendalikan kekaisaran, mengarang teologi, tetapi gagal mengedit Alkitab supaya mendukung semua itu. Aneh kan?
Gereja bisa kasih palsu sebuah dokumen sejarah, bisa menghapus jejak Kristen sejati, bisa mengendalikan kekaisaran, bisa mengarang teologi tambah-tambah. Tetapi gereja gagal mengedit Alkitab supaya sesuai dengan mendukung semua itu. Nah, pertanyaannya brutal dan tidak terhindarkan. Kalau begitu, kalau gereja begitu maha kuasa dan licik, mengapa tidak sekalian mengubah teks kitab suci? Ya, kenapa orang-orang gereja pada saat itu tidak menyisipkan Petrus adalah paus pertama secara eksplisit, atau hormatilah Maria dalam satu ayat yang eksplisit, tegas, lugas, atau minimal gambar dan patung boleh dipakai? Kenapa orang gereja saat itu tidak sisipkan itu ya? Padahal kan bisa sekali. Apa jawab Protestan? Jawaban Protestan biasanya mistis. Mistis sekali. Roh Kudus menjaga Alkitab, tapi membiarkan gereja rusak total. Wih, keren. Masalahnya sederhana. Kalau Roh Kudus cukup kuat menjaga teks mati, mengapa dia gagal menjaga umat yang hidup? Beberapa kalangan Protestan berpendapat bahwa Roh Kudus berperan berbeda dalam hal teks kitab suci dan umat. Mereka percaya bahwa meskipun kesucian teks terjaga, manusia tetap memiliki kehendak bebas dan bisa menyimpang. Namun, dilema ini memunculkan pertanyaan menarik. Apakah batas keterlibatan Roh Kudus dalam sejarah gereja? Ada batasnya di mana? Dan itu Protestan pokoknya, ya, yang tidak sesuai dengan Protestan itu sesat. Padahal Protestan muncul abad ke-16. Tapi gereja mula-mula kalau tidak sesuai dengan Protestan berarti itu palsu. Bayangkan bisa begitu ya. Ini bukan iman, ini kontradiksi. Kontradiksi besar sekali. Kemudian muncul tokoh Konstantinus. Konstantinus itu menurut Protestan itu penjahat super yang terlalu sibuk dia. Ya. Muncullah tokoh favorit dongeng ini, dongeng Protestan ini, Konstantin the Great, Konstantinus Agung. Dia itu digambarkan sebagai penyembah matahari licik, politisi oportunis, pengarang dogma, pendiri Katolik kafir. Masalahnya, sejarah nyata tidak mendukung karikatur ini, ya kan? Konstantinus tidak menulis kredo, tidak memimpin konsili secara teologis, dan tidak menciptakan gereja. Yang terjadi justru trio kuek itu bikin pengakuan, mau Augsburg, na Westminster, na apalagi Baptist Confession, French Confession. Itu dari mana semua itu? Konstantinus itu melakukan satu hal sederhana, berhenti menganiaya orang Kristen. Tapi dalam narasi The Great Apostasy, dia harus dijadikan dalang super, karena tanpa dia ceritanya jadi runtuh. Nah, berikutnya itu poin berikutnya yang ada dalam narasi The Great Apostasy. Semua Katolik itu pagan dan semua pagan itu Katolik. Patung berhala, ikon pagan, Minggu matahari, Maria Isis daur ulang, Ekaristi kanibalisme terselubung, Paus antikristus pakai jubah. Itu masih ada di sini kan. Waduh, waduh. Logikanya primitif tapi efektif. Ya. Kalau mirip secara visual, pasti identik secara teologis. Dengan logika ini, saudara-saudariku, salib Protestan pun harus dicurigai. Karena Romawi juga punya simbol salib. Tapi anehnya, kecurigaan itu selalu selektif ya. Hanya curiga kalau patung itu pagan, tapi salib tidak pagan loh. Pokoknya Protestan selalu benar. Kalau gereja mula-mula tidak sesuai dengan Protestan, berarti gereja mula-mulanya yang salah. Kemudian muncul lagi inkuisisi. Ini angka fantasi sebagai argumen teologis. Angka 50 juta korban Katolik sering diulang tanpa sumber, tanpa arsip, tanpa malu. Sejarah dijadikan horor fiksi kelas malam minggu. Padahal sejarawan serius, bahkan yang anti-Katolik pun, sudah lama membongkar mitos ini. Tapi mitos lebih berguna daripada data. Kemudian selalu muncul Kristen sejati. Entah mereka itu selalu membayangkan Kristen sejati. Ya, narasi Protestan itu selalu menutup dengan klaim pamungkas. Selalu ada Kristen sejati tersembunyi membaca Alkitab diam-diam dikejar gereja Roma. Masalah kecilnya,
Tidak ada manuskrip, tidak ada liturgi, tidak ada struktur, tidak ada kontinuitas apa-apa dengan halusinasi Protestan tentang Kristen sejati. Tidak ada. Mereka selalu ada menurut Protestan, tapi selalu tidak bisa dibuktikan. Teologi berbasis hantu. Coba perhatikan beberapa orang yang menulis sekarang. Andres Leopold Terry, Andres Leopold siapakah itu? Postajil. Itu ada Kristen sejati yang ya hantu, seperti Kristen sejati hantu. Hanya ada dalam imajinasi dan halusinasi Protestan. Karena semua gereja awal itu sudah sesat semua, dan ada satu Kristen sejati, dia tersembunyi, mereka baca Alkitab diam-diam, mereka selalu dikejar gereja Roma. Tanpa ada manuskrip yang mendukung, tidak ada liturginya, tidak ada strukturnya, tidak ada kontinuitasnya. Kenapa Protestan mendukung hantu seperti ini? Aku heran. Nah, di sini ada kesimpulan yang tidak bisa dihindari, wahai Protestan polemikus. Narasi The Great Apostasy bukan lahir dari sejarah, tetapi dari ketidakmampuan menerima bahwa kekristenan tidak melahirkan Protestan. Kekristenan itu tidak menjadi Protestan. Kekristenan itu bukan Protestan. Protestan bukan bentuk kekristenan. Ya. Tapi daripada berhenti di sini, ya kita periksa sumber-sumber itu bersama-sama. Ya, karena dengan sendiri membaca sejarah gereja, kata John Henry Newman, you akan berhenti menjadi Protestan. Karena narasi, halusinasi dan imajinasi itu berhenti. Masa gereja awal kalau tidak sama dengan Protestan, berarti gereja awalnya yang salah, bukan Protestan. Ya, mari saya undang kita semua ya, melakukan riset sendiri, terutama Anda yang Protestan, karena menurut saya kamu terlalu termakan hoax, propaganda anti-Katolik. Silahkan riset sendiri, sekarang sumber tersedia gratis di internet. Buka pintu menuju perjalanan pengetahuan yang sebenarnya. Karena The Great Apostasy kalian itu, gereja sudah sesat, lalu Martin Luther menyelamatkan gereja, itu bukan hasil riset. Itu mekanisme bertahan hidup identitas, ya, mekanisme pertahanan identitas. Karena kalau gereja tidak pernah murtad, maka reformasi bukan pemulihan, melainkan pemutusan. Jadi untuk mengatakan bahwa reformasi itu pemulihan, Anda harus menuduh gereja murtad dulu, ya kan? Kalau gereja tidak murtad, maka reformasi itu apa? Kuah kosong kan? Jadi kenapa dongeng ini, halusinasi Protestan itu terus bertahan? Itu karena itu. Reformasi harus dideklarasikan sebagai pemulihan. Nah, sebagai pemulihan, gereja awalnya harus rusak total, harus murtad. Nah, sejak kapan murtad? Protestan tidak mengerti. Sejak kapan? Pokoknya kalau tidak mirip dengan Protestan, sudah mulai murtad. Dan itu bagi banyak orang terlalu mahal untuk diterima. Bagaimana kau terima Protestan sebenarnya pemutusan dari gereja apostolik? Tidak mungkin kan? Malu kan? Jadi akhirnya kita sepakat saja, gereja memang sudah murtad. Kapan persis murtadnya? Pokoknya kita tidak tahu. Tiba-tiba saja sudah murtad. Ada yang bilang sesudah Konstantinus, ada yang bilang pada saat para rasul mati, ada yang bilang pada saat abad ke-16, tidak jelas. Ya pokoknya mereka suka-suka. Intinya gereja Katolik sudah sesat dan Luther mengajak mereka keluar dari kesesatan. Tanpa ini, Protestan kuah kosong. Jadi, narasi membaca sejarah gereja dan teknik Protestan itu memang keren. Kita kembali, saya tegaskan lagi. Bagaimana cara Protestan membaca sejarah gereja? Kalau gereja abad awal tidak mirip gereja Protestan modern, maka pasti gereja itu sudah murtad. Titik. Tidak perlu bukti, tidak perlu konteks, tidak perlu sejarah. Kalau Ignatius Antiochia tidak sesuai dengan Protestan modern, berarti Ignatius yang salah. Clemens tidak sesuai dengan Protestan modern, itu yang salah. Perhatikan narasi Deakin Garis, persis seperti itu. Menarik juga, dan itulah jantungnya. Ketika Newman mengatakan, to be deep in history is to choose to be Protestant. Buktikan sendiri, saudara-saudara. Karena ya banyak orang yang tidak melakukan riset, hanya termakan hoax. So sad ya. Jadi bagaimana? Sejarah memang keras, saudara-saudari. Dia tidak tunduk pada selera iman modern. Dan justru karena itu, dia patut dipercaya.
Selamat mempelajari sejarah kekristenan yang utuh tanpa potong sunting untuk kepentingan ideologis dan kebertahanan hidup identitas Protestantisme. Keren ya cara baca, Profesor. Nanti pelan-pelan kita akan usut satu persatu. Ingat, kalau gereja sesat dan Martin Luther yang berhasil, Martin Luther harusnya jadi juru selamat Yesus Kristus. Karena Yesus tidak sanggup jaga gereja, Martin Luther turun tangan. Keren sekali kan? Harusnya kita menyembah Martin Luther, karena Kristus saja tidak sanggup jaga gereja. Gereja sudah, ya, pendapat Protestan kan gereja sudah sesat, sehingga Martin Luther harus turun tangan. Artinya Tuhan tidak mampu. Martin Luther, dia butuh Martin Luther. Tapi Protestan mau terima konsekuensi ini. Tidak, mereka akan putar sana, putar sini. Apakah gereja sudah sesat sehingga tidak ada dibutuhkan untuk memulihkan gereja? Saya tidak yakin. So, keep calm and stay away from Protestantism. Absurd.